MasterChef Indonesia Season 10 segera. Semakin dikulik dapurnya, semakin dikulik masa lalunya, reputasi Muhammad Rizky Bilar semakin ambruk. Ya, sebelum mereguk bersama indahnya masa kebintangan saat dijodohkan warganet dengan Lesti Kejora, hingga namanya meroket bak meteor di jagat hiburan tanah air, sosok Bilar tetaplah tak bisa lepas dari bayang-bayang istrinya. Rasa sayang Lesti pada pria ini tak serta-merta bisa melepaskan kesan sebagian haters yang jauh sebelum kasus KDRT mencuat, sering menyindir Bilar sebagai lelaki serba ketiban rezeki istri. Meski menyadari jika bukan karena Lesti, ia bukanlah siapa-siapa di jagat hiburan, tapi rupanya Bilar seringkali frustasi menghadapi cercaan para haters. Saking jengkelnya, Bilar bahkan pernah melaporkan beberapa netizen dan orang-orang yang mengaku pernah dekat dengannya karena menuding Bilar punya masa lalu yang kelam. Sadis banget karena yang kita taunya itu si Lesti sama Rizky Bilar itu kan maksudnya bahagia ya kan, apalagi udah punya si Abang L kan, maksudnya udah bahagia banget, tapi pokoknya kaget banget. Meski telah melaporkan, tapi rupanya Bilar diam-diam tak pernah merasa tenang hidup dibandingkan terus dengan karir sang istri. Celakanya, bukannya berusaha mawas diri, ia malah bermain api dengan wanita lain. Saat Lesti tahu rahasia itu, pelantun Titani Cinta ini langsung menginterogasi Bilar. Celakanya, bukannya mengakui, Bilar diduga malah emosi hingga lepas kendali. Akibatnya, sang istri celaka hingga harus lapor polisi. Bilar kabarnya tersulut emosi karena disebut pengangguran. Belakangan setelah kasus KDRT mencuat, nyinyiran ihwal Bilar numpang diri malah makin kencang di media sosial. Nikah enggak pakai hati, istri malah dipukulin. Lalu siapa coba situ berjanji. Dari permasalahan ini ada hikmahnya. Udah gitu aja. Meskipun gak deket juga kan, ya siapa sih yang mau gitu di KDRT? Kusampaikan kabar untukmu dari masa depan. Kau tak lagi dibutuhkan, kau tak lagi diharapkan, kau tak pantas lagi menjadi cerminan. Ingatlah Tuan, setiap perbuatan akan ada ganjaran, dan semoga kelak menjadi pelajaran. Bukan hanya nyinyiran warganet, video saat Bilar jadi tamu podcast dengan Raja Dangdut Rhoma Irama pun kembali beredar. Kala itu, Haji Rhoma berkelakar tak kenal dengan Bilar kecuali dengan Lesti. Karena biduan ini ngehits lewat kontes ajang pencarian bakat. Enggak, soalnya belum nanya dia. Saya cuma kenal Lesti. Pak Haji. Tapi yang Bilar ini siapa? Pak Haji. Nggak masalah Pak Haji. Orang saya aja nggak kenal diri saya sendiri. Laki-laki itu diwajibkan memberikan biaya belanja rumah tangga. Bukan kewajiban istri. Disitulah tantangan saya Pak Haji. Itu kewajiban suami. Nah tiba-tiba istri kita nih wanita karir. Gedean dia lagi gajinya gitu. Ini bagaimana tuh coba? Sama tanya. Mulai panas. Video ini jelas menyiratkan jika Bilar sulit keluar dari bayang-bayang Lesti. Rasa frustasi itu bahkan sempat dicurahkan Bilar pada guru spiritualnya Ustadz Subki. Kala itu sang Ustadz menasihati agar sejatinya Bilar mampu menahan emosi. Ia seharusnya bisa lebih tenang menghadapi ujian cercaan warganet. Ya jangankan dia yang ganteng, yang muda ya, kakek-kakek aja umur 50 tahun lebih masih juga nih. Orang ya kadang-kadang ya tinggal kitanya aja. Mungkin kalau kakek-kakek sudah punya pertahanan ya, di samping dianya sendiri udah lemes kali ya kan. Udah capek deh ngurusin yang begitu. Kalau yang muda saat semua energinya masih ini, ya pesan saya memang ya kalau memang itu menjadi problem ya dia harus mengikuti arahan Rasulullah SAW, misalnya puasa apa segala macam untuk menahan. Bilar sesungguhnya sudah tepat meminta petuah pada Ustadz Subki, tapi ia juga tak bisa lepas dari godaan pergaulan masa lalunya yang syarat serba hedon dan wah.
Hasratnya sesekali memuncak hingga tabiat lamanya diduga kambuh. Lantas benarkah Bilar gagap menghadapi situasi hingga tergoda bermain hati? Bisa. Saya selalu menganjurkan orang nggak bisa. Tapi lihat kasusnya. Dalam beberapa kasus yang jauh lebih parah dari ini, kita langsung bilang udah nggak masalah, udah bisa. Mungkin munculnya ringan tangan atau kekerasan itu ya bisa dipicu karena adanya emosi yang terlalu tinggi gitu. Itu sangat disayangkan sekali dan saya sangat kaget dengar berita itu gitu, seorang Bilar gitu kan bisa melakukan KDRT gitu. Ya benar-benar kaget, shock juga gitu. Bilar rupanya tak cukup punya kematangan emosi. Ia acap kali frustasi hingga luapkan amarah pada Lesti. Puncak malapetaka itu akhirnya memuncak pada tindak KDRT hingga membuat bagian leher Lesti bergeser dan luka lebam lainnya. Bahkan untuk duduk saja, leher Lesti harus ditopang oleh alat medis. Lantas benarkah pergeseran urat leher Lesti akan memengaruhi karir bernyanyi Lesti? Benarkah sejak Lesti cedera serius, keluarganya langsung memutuskan untuk tak lagi berhubungan dengan Bilar? Benarkah Lesti sudah mengutus keluarganya untuk mengambil semua barang miliknya di rumah yang ia tinggali bersama Bilar? Ibu, itu barang-barang apa, Ibu? Pindahan, Ibu. Itu pindahan. Apa ya, Bu? Mau ke Cianjur, Ibu? Bu, siapa yang pindahan, Bu? Pertama mungkin kalau memang ada gangguan suara bisa menggunakan vokal rest atau istirahat berbicara. Katanya lehernya patah, matanya bengkak. Kan bengkak itu kalau dapat urat saraf itu pasti bakal buta. Kami lagi berkomunikasi antara keluarga Dede Lesti dan juga keluarga Mas Bilar. Terkait masalah adik saya berharap dan saya mohon doanya aja yang terbaik buat mereka berdua. Entah sengaja ingin mencelakai Lesti atau dalam pengaruh minuman, yang jelas sejak tindakan KDRT-nya diproses polisi, karir Bilar perlahan mulai tamat. Setelah ultimatum KPI agar televisi tak mewadahi pelaku KDRT, belum lama ini Bilar sudah didepak sebagai host di sebuah acara televisi. Lantas benarkah ini petanda jika karir Bilar berakhir di dunia hiburan? KPI menghimbau kepada seluruh lembaga penyiaran untuk tidak memberikan ruang kepada para pelaku kejahatan dalam rumah tangga. Laki-laki itu akan jatuh harga dirinya ketika dia sudah bermain dengan kedua tangannya. Nasi telah jadi bubur, gumpalan emosi rupanya tak selaras dengan capaian singgasana kursi popularitas. Bilar tampaknya tak menyadari jika sekecil apapun kiprahnya di dunia seni peran, jika itu dilakukan tanpa tekanan, niscaya akan mampu mereguk ketenangan. Setelah ini, mungkinkah Bilar berani datang ke kediaman Lesti? Atau masih ciut menghadapi keluarga sang istri yang kini berbalik emosi? Iya, kalau mengawal, pasti ini mengawal masalah ini sampai tuntas. Kalau kita sebagai fans ya, itu kan ranahnya dia ya. Mau balik atau mau pisah itu tergantung Dede. Aku juga nggak bisa mendahului untuk memberi tanggapan. Ya, pokoknya aku mendoakan aja semoga cepat selesai masalahnya dan cepat sehat, cepat sembuh, cepat bisa